wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran prakarya kelas 9, yaitu masih pada materi pengolahan hasil peternakan dan perikanan di bagian 3. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama, agar semuanya berjalan dengan lancar dan kita dapat memahami apa yang kita lihat di video ini. Masih di KD 3.1, yaitu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan, baik berupa daging, telur, susu, dan juga perikanan, ikan, udang, cumi, dan rumput laut menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Langsung saja anak-anak. Materi minggu lalu yang Bu Olive sampaikan, masih ingat atau enggak? Ya, yaitu tentang mempelajari hasil bahan pertanian dan perikanan yang ada di Indonesia. Kemudian menyebutkan jenis-jenis perikanan yang hidup di air tawar, air laut, dan air payau. Kemudian juga Bu Olive menyebutkan tentang teknik pengolahan. Kali ini anak-anak, Bu Olive akan memaparkan kembali menjelaskan kembali tentang hewan-hewan atau bahan pangan yang ada di peternakan. Jenis-jenis peternakan. Di dalam hewan peternakan ada banyak yang akan kita ambil anak-anak, mulai dari daging, kemudian telur, kemudian kulit juga biasanya diambil, kemudian kulit luar atau bulunya, dan juga masih banyak lagi di bagian hewan tersebut. Salah satunya yaitu daging. Daging yang berasal dari unggas dan hewan berkaki 4 dapat ditemukan di setiap bagian tubuhnya. Daging tersebut dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan yang mengandung protein hewani. Daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan hewan berkaki 4. Ayam juga kaya mengandung vitamin A, vitamin B, serta beragam mineral seperti zat besi, kalsium, fosfor, kalium, dan zinc. Berdasarkan jenis ayam yang dibudidayakan, ayam dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ayam kampung dan ayam broiler atau ayam negeri. Ayam kampung yaitu sebutan di Indonesia untuk ayam peliharaan. Ayam ini merupakan jenis yang biasa dipelihara oleh penduduk atau orang yang tinggal di kampung. Biasanya dipelihara oleh penduduk dengan cara diliarkan atau dibiarkan lepas bebas berkeliaran mencari makan di kebun-kebun sekitar rumah. Ayam kampung disukai orang karena dagingnya yang kenyal dan tidak berlemak, sebagaimana ayam broiler. Berbagai masakan Indonesia banyak yang tetap menggunakan ayam kampung karena dagingnya tahan pengolahan atau tidak mudah hancur saat diolah. Keunggulan ayam kampung memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, yaitu memiliki 19 jenis protein dan asam amino yang tinggi. Kadar lemaknya relatif lebih rendah. Selain diambil dagingnya, ayam kampung juga menghasilkan telur. Kandungan protein telur ayam kampung tinggi. Kegiatan memelihara ayam kampung ini sebagai budidaya dan sumber pangan ataupun karena hobi untuk hiasan. Contohnya memelihara ayam kate atau juga ayam cemani. Kemudian ayam broiler. Jenis ayam ini dipelihara dengan cara diternak, dipelihara di dalam kandang yang berukuran besar. Ayam ini merupakan ayam unggulan karena hasil persilangan dari ras-ras ayam yang memiliki produktivitas tinggi. Hanya dalam waktu 5-6 minggu saja ayam ini sudah bisa dipanen. Daging ayam memiliki cita rasa yang berbeda dengan daging ayam broiler. Rasa daging ayam kampung lebih gurih dibandingkan dengan rasa ayam broiler.
Selain rasa yang berbeda, kandungan lemak yang ada pada ayam broiler lebih tinggi dari ayam kampung. Kandungan lemak pada ayam banyak terdapat di dalam kulitnya. Maksud saya di bawah kulitnya. Agar ayam broiler berkurang kadar lemaknya, ketika mengolah dapat dibuang kulitnya terlebih dahulu sebelum dimasak. Daging sapi. Sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya lezat, daging sapi ini dapat diolah menjadi aneka masakan. Daging sapi berwarna merah. Bagian tubuh hewan ternak sapi yang memiliki bagian terbanyak adalah bagian paha dengan paha depan dan paha belakang. Bagian kepala, leher, tungkai, dan ekor termasuk bagian moncong atau hidung cingur dan lidah diambil dagingnya, tetapi tidak sebanyak bagian paha. Bagian jeroan atau isi perut tidak dianggap sebagai daging. Selain direbus, digoreng atau dibakar, daging sapi dapat diolah menjadi aneka ragam olahan seperti rendang, semur, bakso, abon, dendeng, sosis, dan salami serta kornet. Daging kerbau. Daging kerbau ciri khasnya berwarna merah agak gelap, memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Kandungan lemak daging kerbau relatif rendah daripada daging sapi. Daging kerbau dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Tempat asal hewan ini, pengolahan daging kerbau biasanya sama dengan pengolahan daging sapi. Daging kambing. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah iklim tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Serat dagingnya lebih halus dan punya rasa aroma yang khas yang digemari beberapa bangsa di negara berkembang. Hasil pengolahan daging kambing seperti sate, sop, dan gulai. Bu Olive juga akan memberitahu tentang daging babi agar kalian dapat membedakan antara daging-daging yang lain dengan daging babi, anak-anak. Daging babi memiliki warna yang lebih pucat daripada daging sapi, lebih mendekati warna daging ayam. Tekstur lemak daging babi elastis sehingga mudah direnggangkan. Daging babi memiliki serat yang terlihat samar dan sangat renggang. Olahan daging babi berupa bakso, roti, sase, babi rica-rica, dan babi panggang. Ini hanya untuk perbandingan saja, anak-anak. Takutnya nanti kalian memakan daging babi ya. Jangan sampai ya. Kemudian manfaat ikan dan daging bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian baca sendiri. Karena di sini sedang ada adzan, maka kalian bisa baca sendiri, anak-anak ya. Apabila ada yang kurang paham, bisa langsung menghubungi WA, chat ke Bu Olive ya. Pada ikan, manfaatnya pun sangat banyak sekali. Silahkan bisa dibaca di slide ini sendiri ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, silahkan bisa ditanyakan. Baik anak-anak, ada yang kurang paham? Ini ada manfaat daging, silakan dibaca sendiri manfaat daging. Baik anak-anak, berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Buatlah resume tentang materi yang sudah disampaikan dan dikumpulkan ke Bu Olive langsung ya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya sehat selalu. Bu Olive tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.